Sebelum mendengarkan, gue menyarankan untuk yang belum nonton untuk stop dulu. Ada baiknya untuk nonton dulu baru mendengarkan review gue ini. Karena Cobweb ini adalah jenis film horor yang semakin lo tidak tahu, semakin seru, semakin buta, semakin lo nanti dapat surprise yang lebih gitu. Tidak melihat trailernya, tidak membaca sinopsisnya gitu kan. Ya walaupun melihat trailer dan sinopsis gitu, tetap aja gue juga surprise, tetap aja gue kaget. Kok bisa sih filmnya mengarah ke sana, ke sini, dan ke situ? Halo Sobat Kripik, welcome back, selamat datang di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gue Rangga, Di episode kali ini gue Rangga akan mereview film horor ngehe berjudul Cobweb. Dari judulnya nggak terdengar atau terlihat seperti film horor, tapi percayalah, ini sangat-sangat horor. Disutradarai oleh Samuel Bodin yang sebelumnya menyutradarai sebuah series ada di Netflix judulnya Mary Ann, tapi gue juga belum nonton jadi tidak tahu seperti apa seriesnya. Seperti gue bilang tadi, ini jenis horor yang harus ditonton sambil nutup mata. Nggak, maksud gue sebelum nonton ini tuh semakin lu nggak tahu semakin bagus. Premisnya sih sederhana, kayak film-film horor yang belakangan tayang lah, kayak misalnya The Boogeyman. Ada anak di sini bernama Peter yang nantinya setiap malam itu diganggu oleh suara-suara aneh dari dalam dinding. Itu juga jadi kayak mirip-mirip dari suara-suara dinding itu kayak The Boys ya, yang boneka porselen itu, ada yang inget kayak gitulah. Nah ya, si Peter ini diganggu oleh suara-suara di dinding. Setelah itu ya seperti biasa lah, tipikal film-film horor biasanya gitu, anaknya diganggu terus cerita sama orang tuanya tidak percaya gitu. Tapi kelamaan semakin si anak ini diganggu, nah anehnya bokap nyokapnya juga ikut-ikutan, lama-kelamaan itu menjadi aneh. Ada apakah dengan keluarga ini ya? Sampai di situlah. Pokoknya premisnya itu benar-benar bikin penasaran. Secara treatment ini bisa dibilang ya, satu grup dengan, kalau ada yang pernah nonton Gretel dan Hansel-nya Os Perkin, terus Trick or Treat dan Krampus-nya Michael Dockery. Nah, itu film-filmnya satu grup tuh, si Cobweb ini. Seperti sebuah dongeng, sebuah fairy tale yang gelap dan fakta. Kalau ngomongin ya ini film-film budget minimalis, biasanya untuk mengakalinya emang gini. Di awal itu seperti nggak ada apa-apa, disimpan buat di akhir. Ya Cobweb juga gitu sebenarnya. Makanya nanti pace filmnya itu memang akan terasa lamban gitu. Karena buat mengakali tadi tuh disimpan dulu di awal-awal seperti tidak apa-apa, nanti baru di akhir wah jeger. Ya treatment ini memang seperti, kalau gue bilang sih kayak pisau bermata dua ya. Satu sisi memberikan penonton itu banyak waktu untuk berpikir tuh, sebenarnya ada apa sih dengan rumah ini, dengan Peter, dengan orang tuanya Peter nanti, yang semakin kesini tuh semakin aneh lah gitulah. Jadi ya gitulah, di satu sisi memang kita tuh dikasih kesempatan, dikasih waktu untuk berpikir ada apa sih, sambil nantinya juga merasakan tensi ketegangan yang semakin kesini tuh semakin tegang lah filmnya. Ya walaupun terlihat seperti tidak ada apa-apa dan pace-nya lamban, bukan berarti nothing gitu. Di sini juga kita bisa merasakan tuh si Samuel Bodin tahap demi tahap itu kerasa lah grafik ketegangannya tuh mulai dinaikkan tuh lama-kelamaan. Nah gitu kita bertahap bisa merasakan ketegangan sekaligus keanehan yang di set up, yang dibangun bertahap oleh si Samuel Bodin ini itu.
sambil nantinya mengumpulkan pertanyaan dari misteri yang sengaja banget lah di awal itu disimpan rapat-rapat oleh Samuel Godin. Namun juga seperti gue bilang, seperti episode bermata dua tadi, di sisi lain terasa juga tuh, gue juga merasakan lah, harus diakui ini agak membosankan di beberapa bagian. Dan juga ada adegan yang nantinya juga terasa berulang. Tapi itu nggak sampai mengganggu banget dan nggak sampai bikin, walaupun bosan, nggak sampai bikin merem. Karena si Samuel Bodin dan Cobweb ini ya walaupun terasa lamban tadi, tapi masihlah menyisipkan permainan dan trik supaya kita tuh makin seuzon lah sama entah itu Peter, apakah dia ini anak setan seperti di Omen, atau nanti apakah nanti kan disorot bapak ibunya itu aneh gitu, apakah bapak dan ibunya ini orang jahat gitu yang menculik anak-anak seperti The Black Phone gitu kan. Ya gitulah, kita tuh dibikin seuzon. Jadi walaupun lamban tapi tetap menarik, kita tetap penasaran, tetap gak sampai ketiduran lah intinya gitu, tetap menarik sepanjang separuh awal yang terasa lamban tadi, treatmentnya slow burn itu gitu. Ya tetap menarik lah intinya. Samuel pokoknya di Cobweb ini makanya bisa banget lah bikin kita penasaran, karena dia tuh jago banget menyimpan rahasia, plus bermain trik tadi yang gue bilang, yang membuat kita tuh akan selalu curiga dengan orang-orang di sekitarnya Peter gitu kan, terutama orang tuanya. Jelas nanti diperlihatkan bapaknya bawa palu berdarah-darah, makin curiga dong. Tapi juga ya, selain orang-orang di sekitar Peter, tapi juga ke Peter itu sendiri gitu, seperti gue bilang tadi, jangan-jangan bukan orang tuanya nih, tapi memang Peter nih, setannya lah. Ya ala-ala di Omen tadi lah, anak setan lah. Ya tapi gitulah, kita tuh diaduk-aduk, dibikin ragu, dibikin seuzon. Oh iya nih, si Peter kali ya. Tapi nanti dibuat ragu, orang tuanya nih pasti yang jahat. Itulah yang bikin seru tuh, tarik ulur kita tuh untuk terus bisa curiga dan makin penasaran lah. Nah, barulah di paruh kedua gitu, semua penantian, semua kesabaran tadi setelah melalui paruh awal yang slow burn tadi, barulah nanti di paruh kedua penantian tersebut terbayar lunas, terbayar tuntas dengan adegan-adegan yang wah, what the fuck sekali lah. Gua yang awalnya so tau lah, pasti nanti mengarah ke situ, kayak abis ini kena pala gue tuh seperti abis di Smackdown sama Hulk Hogan. Smackdown sama The Rock, kayak nggak percaya kalau kok ternyata filmnya bisa bisa mengarah ke sana. Seperti film yang judulnya tidak bisa gue sebutkan karena takut spoiler gitu kan. Ya pokoknya film favorit gue tahun lalu lah, silakan cari sendiri. Cobweb itu mirip secara skema, mirip film tersebut. Pokoknya what the fuck lah, itulah third act-nya gitu. Ya gue ya fine-fine aja sih, gue merasa dibohongi dan ditipu oleh film yang emang ya seenggaknya Cobweb dan Samuel Bodin ini triknya memang cerdas, makanya gue lah bisa pada akhirnya bisa ketipu. Ya ikhlas gue dengan film yang emang bagus gitu cara menipunya. Bangsat lah pokoknya, pelongo di akhir tuh, di third act-nya. Yes, pokoknya langsung nonton lah sebelum minggat dari bioskop. Overall ini gua kasih 3,5 bungkus keripik, setengah lebih rendah lah dari film favorit gua tahun lalu itu ya, tapi ini masih cukup, walaupun lamban masih cukup mengesankan lah. Yes, langsung aja nonton. Thank you yang udah mau mendengarkan review Cobweb gua. Jangan lupa follow di Spotify dan subscribe di YouTube. Gua Rangga. Thank you. Ciao.